Warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضراتي ثم إلى جميع القبور Baria khususan abana umatana wa jadadana wa jaddatana masyayikhana wa asatidatana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang sakit Al-Fatihah khususon mangga sebatan. Allahumma rabban nas azibil basa ishfi. Anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma yajidu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
rabbi birlana Allahumma stajib amin. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, barokah rezeki, barokah iswa, barokah rumah tangga, barokah pala putra, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersama-sama zikirnya dulu yang 10 Pak, kita tikrar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subuhun qudus rabbul malaikati waruh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Paling sedikit 100, paling sedikit lagi 70, paling alit 10. Qoblatul isyamsi dukikeun ka meletekna panampoe insyaallah. Afdalul amali, amal yang paling utama itu antamuta, engkau meninggal dunia, walisanuka, sedangkan lidahmu, lisanmu rotban basah, antikrillah, dari menyebut nama Allah. Itu keutamaan zikir. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'na bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita sekarang menginjak judul baru, ya. Alhamdulillah, bab wudu sudah selesai, kemudian hal-hal yang diharamkan bagi yang menanggung hadas, bagi yang junub, bagi yang haid sudah selesai, Pak. Jadi insya Allah urusan itu tidak ada lagi yang dipertanyakan, Pak, ya. Insya Allah tidak lagi yang dipertanyakan, kan, Pak? Insya Allah, ya. Tinggal nanti buka saja kitabnya karena kita sudah kaji dari awal. Ya, bab wudu sudah selesai, bab ghusl, insya Allah. Jadi sudah naik 1 derajat ilmu kita, Pak, ya. Jadi di dalam beribadah sudah naik 1 derajat, insya Allah. Sekarang kita masuk kepada bab tayamum, Pak. Nah, jadi kan 2 alat bersuci itu, satu adalah air, yang kedua tanah yang berdebu. Sekali lagi, Pak, 2 alat suci itu, yang pertama adalah air, yang kedua adalah tanah yang berdebu. Jika ada yang berpendapat tembok yang berdebu, ya tidak apa-apa, itu madhab yang lain, gitu ya. Nah, jadi kursi yang berdebu, tapi kade upami kursina bersih daya debuan, itu disebut tayamum karena mutlak harus dengan debu, tanah yang berdebu. Sekali lagi, tanah yang berdebu, gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bayanil azyan isti'malil ma'i, dalam bab yang menjelaskan tentang ketidakmampuan untuk menggunakan air. Ketidakmampuan menggunakan air. Asbabut tayamum. Sekarang sebab-sebab tayamum.
betul kan? Iya. Asbabut tayamum, matan dulu kita baca Pak ya, nanti syarahnya. Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum, salah satu ada 3. Jadi 3 perkara yang menyebabkan tayamum. Pertama, faqdul ma'i, hilangnya air atau tidak adanya air, itu yang pertama. Wal marad, yang kedua disebabkan karena sakit. Nanti akan dijelaskan Pak masing-masing dalam syarahnya. Wal ihtiyaju, yang ketiga membutuhkan ilaihi kepada air tersebut li atosin sebab haus. Hayawanin, binatang, muhtaromin yang mulia. Muhtaram itu yang dimuliakan. Apa yang dimuliakan? Nyawanya. Jadi yang dimuliakan nyawanya. Jadi butuh kepada air tersebut karena sebab haus hewan tersebut yang dimuliakan nyawanya. Ghairul muhtaram, yang tidak dimuliakan nyawanya, sittatun ada 6. Tarikus shalah, pertama yang meninggalkan sholat. Wazanil muhson, kedua zanil muhson. Nanti akan dibahas. Wal murtadu, ketiga murtad. Wal kafirul harbi, kafir harbi. Wal kalbul akur, ajag, kuninga ajag Pak. Jadi kan kalbun tak ada kalbun biasa, ada kalbun akur, ajag. Ajag manu di lewung kegeningan. Ya, ajag lah gitu ya. Wal khinzir, dan khinzir. Tuh Pak, ya di sini jelas kata Syekh Imam Nawawi, kata Syekh Salim juga, gitu. Orang yang meninggalkan sholat itu sederajat dengan khinzir Pak. Khinzir apa ya? Babi, khinzir ya, khinzir babi. Orang yang tidak sholat itu nyawanya sederajat, kemuliaannya itu tidak disebut kemuliaan kita. Itu ya kehinaan. Orang yang meninggalkan sholat itu sederajat dengan kafir harbi, sederajat dengan kalbun akur, dengan ajag, sederajat dengan zanil muson. Jadi 6 yang sederajat kedudukannya dalam kehinaan. Maka disebutkan adalah hayawan ghairul muhtaram, hewan yang tidak terhormat. Nah itu. Jadi sebab-sebab tayamum ada 3. Yang pertama hilangnya air, tidak adanya air. Kedua sakit. Ketiga membutuhkan kepada air tersebut karena haus. Ya untuk minum, ya hewan yang terhormat. Tapi jangan dikasihkan kepada hewan yang tidak terhormat. Maksudnya pakai saja wudu daripada tayamum, gitu Pak ya. Gitu. Contoh air nih sedikit, hanya 1 ember. Dibutuhkan untuk hewan yang muhtaram, kasih hewan muhtaram minum. Karena kenapa? Untuk menyelamatkan nyawa, kecuali air harus minum. Kita menyelamatkan wudu tidak ada air dengan tayamum, masalahnya gitu. Jadi kita ada gantinya gitu. Baik, kalau dia mau minum tidak ada air, tidak ada gantinya. Tapi syarat air itu yang mintanya adalah hewan yang muhtaram. Kalau dipinta orang yang tidak sholat, ya jangan dikasih, gitu, pakai wudhu saja. Gitu. Nah, itu derajatnya sampai ke arah sana, Pak ya. Insya Allah. Oke, paslun 1 pasal kita salahnya. Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum. Ai jawazuhu salah satu, diperbolehkannya tayamum. Salah satu ada 3. Pertama ahaduha, yang pertama faqdul ma'i, hilangnya air, tidak adanya air. Bis safari, baik dalam safar perjalanan, au fil hador, atau dalam mukim. Mukim itu ya tidak kemana-mana, mukimin. Walil musafiri, bagi musafir arba'atu ahwal. Nah kita nerangkan sekarang musafir arba'atu ahwal, ada 4 keadaan, 4 situasi kedudukan seorang musafir. Al-halatul ula, pertama musafir itu ayatayaqana adamul ma'i haulahu. Hendaknya musafir itu meyakini tidak ada air sekitarnya. Jadi sekarang lagi bagi seorang musafir untuk menentukan ada air dan tidaknya, kita harus ayatayaqana, harus meyakini terlebih dahulu bahwasanya di sekitaran dia musafir itu tidak ada air. Itu yakin, harus yakin dulu.
bi ayyakuna fi ba'di ramlil bawadi, dia berada di sebuah tempat yang gersang, gurun, yang tandus gitu Pak ya. Gitu. Fayatayammama, maka langsung saja bertayamum. Gitu. Di sini pirimalil bawadi, pirimalil bawadi padang pasir Pak. Gitu. Bukan di di Gunung Nuhejo ngemplok gitu Pak ya. Di sini disebutkan di padang pasir gitu. Fayatayammama, maka langsung saja tanpa pikir panjang bertayamum saja. Wala yahtaju ila talabil ma'i, musafir seperti begitu tidak membutuhkan untuk mencari air, li annahu wal haduhu abas. Karena kenapa? Ya di gurun yang tandus, di padang pasir mencari air itu percuma saja. Abas itu apa? Ya dengan ya sia-sia, maksud sia-sia ini ya dah debu tidak akan ditemukan kalah kabeah waktu jeung capek gitu Pak ya. Itu disebutnya adalah abas. Pertama itu, jadi keadaan yang pertama bagi musafir itu seyogianya kalau berada di gurun yang tandus, di padang pasir, yakin saja di sekitarnya tidak ada air. Nah, itu ya. Dan tanpa pikir panjang dan tidak butuh lagi untuk mencari air, bertayamum saja. Nah, sebetulnya nanti niat-niatnya akan dibahas nanti pada arkan Pak ya, rukun tayamum gitu. Rukun tayamum ya sebagai informasi saja, niat tayamum nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala, itu saja Pak niatnya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala, yang diusap hanya dua tempat saja, satu wajah kemudian tangan. Nanti kita praktekkan Pak ya, insyaallah. Nah, nanti itu dibahasnya pada bab tayamum, pada bab rukun lebih afdalnya lagi. Sekarang sebab-sebabnya saja dulu. Al halatu tsaniyatu, paham Pak ya, kondisi yang pertama bagi musafir, jadi tidak usah pikir panjang kalau berada di padang pasir, karena yang mencari air percuma, waktunya juga habis gitu ya. Kemudian ya ya tidak ada air pun juga, bertayamum saja. Al halatu tsaniyatu, kondisi yang kedua, ayyuzawwija wujudal ma'i haulahu tazwizan qariban au ba'idan. Yang kedua bagi musafir itu halnya adalah situasinya sekiranya di tempat dia musafir itu ada air. Nah, jadi mungkin di sini bukan di gurun yang tandus Pak ya, gitu. Sekiranya dia dapat menemukan air di sekitarnya, tazwizan qariban aw ba'idan. Perkiraan tersebut ya bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih sedikit, lebih dekat atau lebih jauh. Artinya lebih dekat lebih jauh, dimungkinkan, kemungkinan besar ada gitu Pak ya air. Nah, jadi musafir. Jadi jika dia punya kemungkinan di sekitar dia sedangkan dia dalam keadaan musafir, maka fahada yajibu alaihi talab bila khilafin. Yajibu talab, maka dari itu karena dia mau punya kemungkinan air ini bisa didapat, maka wajib baginya at-talab. Talab itu mencari air, diusahakan cari dulu Pak airnya. Karena dia punya perkiraan akan adanya air sekitar itu. Gitu. Wa yushtaratu, tapi ada syarat. Jika dia mau bertayamum ba'da dukhulil waqti, harus setelah masuk waktu. Jadi syarat pertama jika mau bertayamum itu harus masuk waktu. Tidak boleh Pak bertayamum sebelum masuk waktu. Jadi bertayamum itu harus sudah masuk waktu sholat, artinya begitu ya. Jadi kalau zuhur sekarang jam 12 kurang berapa Pak? Ya kurang 40 ya. Ya 45 kan sekarang 11.45 ya kalau tidak salah, 44 zuhur itu. Iya. Oh 37. Ya 37 jam 11.37 ya jam 12 kurang 20. Tuh ada kenapa kok repot. Nah itu. Jadi harus sudah masuk waktu sholat. Dan satu tayamum untuk satu sholat. Tidak boleh satu tayamum dua sholat gitu. Nah itu.
Jadi syaratnya yang pertama adalah ba'da dukhulul waqti, harus setelah masuk waktu. Syarat bertayamum. Li'anna tayammama tahuratun darurah. Kenapa? Karena tayamum ini adalah tahuratun toharatun darurah. Toharoh yang darurah. Jadi toharoh yang darurah. Darurah itu apa? Ya darurat gitu. Bersuci tapi darurat. Kenapa? Ya karena tidak ada air gitu. Wala darurat ma imkani toharat ini. Tapi tidak termasuk darurat. Sekali lagi. Tayamum ini adalah toharoh darurat tapi tidak termasuk darurat. Jika kemungkinan di sekitar itu ada air kemudian dia bertayamum, cari dulu airnya. Maksudnya gitu, Pak. Jadi wala darurat ma imkani taharatu, dan tidak termasuk dan tidak termasuk darurah. Imkanu taharah memungkinkan dia untuk bersuci bil ma'i air wa qabla dukhulil waqti, dan sebelum masuk waktu. Jadi kalau dia sebelum masuk waktu dia musafir kemudian ada air, ya sebelum masuk wudu berwudu juga boleh. Jadi kan kalau berwudu sebelum masuk waktu boleh, tidak menjadi masalah gitu. Malah lebih bagus gitu. Jadi ada wudu, ada tayamum. Secara definisi perbedaan wudu dengan tayamum apa, Pak? Secara definisi wudu itu adalah bersuci dengan air gitu ya. Kalau tayamum bersuci dengan debu gitu. Secara definisi lugah. Qabla dukhul waktu sebelum wala yakfihi talabun malam ya'dzallahu bila khilafin. Nah ini Pak, tidak dikatakan cukup sudah mencari air jika dia belum mendapatkan izin dari orang lain untuk mendapatkan air tersebut bila khilaf. Contoh, dia can milarian kemana-mana gitu, dari orang lain belum dapat informasi gitu, ujug-ujug tayamum tidak boleh gitu. Harus ada orang lain yang memberikan izin. Artinya apa? Mohon tos dikotek tak oge gitu kan. Kan itu teu aya cai teh. Baru dia sudah menjadi masuk satu syarat bahwasanya dia sudah mencari air, tapi belum ada informasi dari orang lain tidak ada air di sekitar dia, di sekitar lingkungan, ujug-ujug tayamum nah itu tidak boleh. Gitu tadi sini wala yakfihi talabun, dan tidak disebut dia telah mencari air jika dia belum mendapatkan izin dari orang lain bahwasanya ketidakadanya air di tempat dia musafir. Wa kaifiyatut talabi, dan tata cara mencari air itu ayyafti syarih lahu. Pertama, caranya mencari air itu adalah ayyaftisha. Ayyaftisha itu ya fatisha itu meneliti gitu Pak ya. Haulahu sekiranya diteliti dulu. Teliti air. Maskanahu tempat musafir dia bertinggal. Diteliti dulu, ada air tidak? Lihtimali ayyakuna firalihi ma'un wa huwa la yash'ur. Karena kenapa? Jangan-jangan di tempat dia bermusafir itu ada air, wa huwa la yash'ur, tapi dia tidak merasa saja. Jadi memang harus diteliti benar-benar ada air tidak. Jangan-jangan air itu ada, tapi dia saja tidak merasa bahwasanya tidak ada air gitu. Bertayamum saja tidak boleh. Jadi memang harus patasya ini, bahasa Arab itu patasyayu patisu itu artinya mencari dengan sungguh-sungguh sangat teliti. Jadi jangan tekenging jabrah, tekenging sagawaya dengan perkiraan teu aya cai entos tayamum tidak ada informasi dari orang lain, padahal sebetulnya di sekitar itu ada air. Wa huwa la yaskur, hanya dia saja yang tidak merasa. Itu tidak boleh, Pak. Jadi harus memang benar-benar air itu sangat teliti mencari air. Fa illam yajid nadran yamilan wa shimalan wa amaman wa khalfan inistawa mau'iduhu. Jika di tempat hamparan yang sangat luas dia tidak menemukan dan tidak melihat yaminan di sebelah kiri tidak ada. Ini hamparan luas gitu Pak ya. Dia tidak melihat kiri, tidak melihat kanan, tidak melihat
depan tidak ada, belakang juga tidak ada. Wa khassa maudi al-khadri wasdima'i tir bimazidati ihtiyatin. Wa khassa, dan dikhususkan maudi al-khadar, tempat-tempat yang rindang yang hijau, wasdima'i tair. Nah, jadi dilihat itu kalau ada tempat rindang-rindang yang hijau pasti di sana ada air. Kalau hamparan apa Pak? Cara meneliti hamparan yang sangat luas gitu. Fa'ilam yajau wajtima atair, biasanya tempat berkumpulnya burung. Kalau burung sudah berkumpul pasti di sana ada air. Bimazidih tiatin. Wa ilam yastawil maudi papi tafsirun. Tapi jika mencari airnya itu batasannya di tempat yang apa yang gini-gini apa namanya teh? Ya bukan ya bukit. Soidan yang kadang-kadang naik, di sini kan dikatakan soidan yang kadang-kadang naik, yang kadang-kadang turun, jadi bukan hamparan yang sangat datar luas. Nah, papi tafsilun, maka ada rincian secara khusus. Yang pertama, in khafa ala nafsihi au malihi wa in qalla, jika takut terhadap nyawa dirinya sendiri. Jadi contoh kan tempatnya ini dia musafir bukan pada tempat yang hamparannya datar, tapi hamparannya yang terjal, sehingga mencari air itu harus apa naik bukit turun bukit. Pertama, jika ia takut terhadap dirinya, keselamatan dirinya, wa mali dan hartanya, wa in qalla, meskipun hartanya itu sedikit. Contoh, wa in ikhtisasihi, lebih khusus lagi kajil di mayitin, kajil di mayitatin, seperti kulit bangkai. Kulit bangkai itu apa Pak? Ya contoh dia bawa kantong gitu Pak ya, terbuat dari kulit buaya yang sangat yang sangat mahal gitu, atau terbuat dari kulit, kalau digantungkan kemudian mencari air dulu ke tempat yang kan tidak kelihatan Pak ya, ditakut-takutkan itu apa? Hilang gitu. Maka boleh di sini dikatakan di tempat yang naik turun, kajil di maitatin. Ya seperti jaket kulit kan jildu maitah Pak ya. Ya jaket kulit itu kan ya kulit bangkai, cuma kulitnya sudah disamak. Nanti akan dibahas di sini secara khusus cara mensamak bangkai yang tadinya najis menjadi suci. Nanti ada dibahas khusus Pak. Nah itu ya, kajil di maitatin. Awin qita'i an rafaqatin, atau yang kedua karena takut dia terpisah dari rombongan gitu. Au khuruji waqtin law taraddada lam yajib bit taraddud. Yang ketiga, memang takut ya sudah selesai waktunya sholat, jadi sudah habis, jadi sudah keluar batas waktu untuk melaksanakan sholat, sehingga kalau mundar mandir cari air ke sana kemari, ya jibi taradud, dia harus apa? Mondar mandir, sehingga air memang ya tidak didapat, hanya habis waktu saja. Li'anna hadzal haw yabihu lahu tayammum. Nah, maka dengan ketakutan yang disebutkan tadi, yubihu lahu tayammum, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi gitu Pak, karena takut nyawanya terancam atau barang-barangnya hilang atau terpisah dari rombongan, atau karena mundar mandir mencari air waktu sudah habis, yubihu lahu tayammum. Nah, musafir seperti begitu maka diperbolehkan untuk bertayamum. Inda tekne fa'in datawahum aula, jadi untuk menghilangkan rasa keraguan. Wa illam yakhiffa wajaba alai taraddud ila haddin yalhaqahu ghauthur rifaqi ma'hum alai minat tasyaghul bisyughlihim wa tafawud fi aqwalihim. Tapi sekali lagi Pak, jika ketakutan itu tidak ada pada dirinya gitu, maka di sini ila haddin jangan hanya sebatas itu, tapi dia harus terus mencari yalhaqahu ghaus arafah, melihat meminta pertolongan kepada kerumunan orang yang ada di sekitar dia. Minat tasyagur bisa sesuai dengan apa? Menjadi kesibukan mereka, watafawud, dan menyerahkan terhadap ucapan mereka. Ada air tidak ya?
Jadi serahkan kita bertayamum itu terhadap ucapan mereka, orang-orang yang ada di sekitar itu. Wa yakhtalifu dzalika bistiwa'il ardi. Hal itu berbeda dengan apa? Bistiwa'il ardi. Istiwa itu dengan hamparan yang membentang bumi yang wahtilafuha su'udan wa hubutan. Ya, juga kebalikannya dengan apa? Su'udan wa hubutan, naik turun. Fa in kana ma'urifqatun wajib su'alahum. Tapi jika ada di sana banyak kerumunan orang, wajib su'alahum, wajib ditanya atas mereka. Jadi jangan hanya cukup dengan tadi Pak, karena takut tertinggal rombongan, jangan hanya karena takut barang yang hilang. Ada 3. Kemudian jangan takut karena mondar-mandir habisnya waktu. Tapi harus satu lagi nih, batasnya itu adalah bertanya rifqatun kepada kerumunan orang di sekitar itu. Wajib su'alahum. Maka wajib menanya terhadap mereka. Ila ayyastaw'ibahum ayyadiqal waqtu fala yabqa illa ma yas'as-salat ala raji. Menurut pendapat raji, itu lebih utama menanyakan kepada mereka tentang adanya air, sehingga apa? Waktu itu tersisa sebagaimana lamanya seseorang waktu selama seseorang melaksanakan sholat. Jadi cekasar meskipun sampai berakhir waktu sholat duhur, kalau memang harus menanyakan itu lebih utama dibandingkan harus bertayamum. Gitu. Waqila yasum walau kharajal waqti. Menurut satu kil, tapi ini mungkin kil ini hanya kil dengan saukur cenah. Waqila yasum walau kharajal, meskipun cenah katanya sampai apa habis waktu, terus menelusuri air. Mungkin paham ini tidak akan dipakai karena bagaimanapun juga sholat harus tetap pada waktunya, tepat pada waktunya. Di sini dikatakan ya tanya dulu katanya, meskipun yang tadi mah sampai berakhir waktu sholat, ini mah sampai keluar batas waktu sholat. Memang pentingnya apa? Ya pentingnya bersuci dengan air, sehingga dikotek tak gitu nepikeun ka seep waktu oge kan tenang cenah teu sawios dugikeun ka paling dinya gitu nya. Subhanallah. Wala yajibu ayyatuba min kulli wahidin min arifqabaini. Tapi kalau ada kerumunan orang, tatkala bertanya itu tidak cukup kepada seorang saja. Jadi minimal kalau ada kerumunan ini 100 orang, minimal 50% dari mereka harus ditanya. Kata sebab. Jadi jangan sampai apa? Banyak kerumunan orang kata ini cuma yang ditanya cuma 2 orang, tidak ada. Tidak boleh. Di sini dikatakan la yajibu ayatu min kulli wahidin min arifqabaini. Ya tanya dah sampai 50 orang yang berkumpul. Masa dari 50 orang? Kalau dari 50 orang berkata semuanya tidak ada air, baru di sana seorang musafir dalam keadaan sekitarnya itu bertayamum. Bal yakfi ayuna difihim. Bal tapi cukup ayuna difihim. Tapi kalaupun kerumunan itu pun juga tidak satu-satu ditanya, cukup satu orang dari kerumunan itu mewakili gitu, mengucapkan man ma'ahu ma'un yujawidu bi'audi thamani, atau dia sendiri yang berbicara. Ayo, kan kalau ditanya satu-satu mungkin Pak repot juga ya, dia saja yang berkoar. Ayo, siapa yang menemukan air atau siapa yang punya air akan saya beli. Oh, ternyata harus sampai saya beli dulu Pak ya. Kalau dia dalam keadaan musafir yang sekitarnya tidak ada air dan memungkinkan air itu ada, kemungkinan itu bisa saja lebih kecil ataupun bisa saja lebih besar. Bisa mani dengan harganya. Wa yajibu ayyajma'a bainahuma. Dikumpulkan dari 2 itu. Satu, tanyakan dulu ada air, kemudian kalaupun ada air saya harus beli berapa. Gitu. Kemudian kalau mau beli berapa, kemudian tidak ada uang karena musafir, baru itu sudah elat lain Pak ya. Wa yajibu walau ba'atsan naziluna siqatan yatlubulahum kafahum kulum. Maka hal itu sudah termasuk mencukupkan baginya untuk mencari air. Kalau tidak seperti begitu, ya bertayamum. Jadi ternyata syarat-syarat pun juga untuk mendapatkan air bagi seorang musafir tidak cukup dengan daya cai, padahal di tetangga ngagolontor. Gitu Pak ya, dia mungkin. Jadi jangan sampai seperti begini Pak, karena aliran
punten, karena aliran dia mengatakan, oh kan tadi saya ngaji Pakdul Mai, tidak ada air, awas nanti padahal tetanggana punya masih cadangan gitu Pak ya. Itu sering terjadi gitu. Ada di kalangan jamaah ibu-ibu itu pernah dia tayamum karena sanjona pare jadi teu aya cai cenapa dia bertayamum. Subhanallah, di sini nih pentingnya apa? Ilmu gitu Pak. Saya harus 1 parsah minimal Pak ya, nanti jaraknya di sini gitu ya. Tah itu masa ari nyungkeun naon teh ari nyungkeun cai kehausan dahaga sagelas oge wantun itunya tanamawi upami urang natangga teu kenging pedit kanu naon teu kenging pedit kanu cai nya gitu. Nah eta yang kedua, kondisi yang kedua. Ada dulu yang ditanyakan Pak? Jadi Ustaz, kalau di kita saat ini saya pikir kemungkinannya kecil untuk bisa tayamum. Ya. Karena kan kita ada kemasan yang bisa dibeli sebelumnya disiapkan. Ya. Jadi kalaupun kita dalam keadaan bersih apapun bisa dari air yang kemasan itu bisa wudu. Cuma masalahnya seberapa besarnya, sebesar volumenya yang bisa dipakai wudu. Gitu. Ya, kalau seberapa volumenya sebetulnya 1 gelas juga bisa sudah cukup. Gitu kan. Wajibnya wudu itu kan 1 kali, 3 itu sunnah. Jadi 3 itu sunnah, lebih dari 3 kali hukumnya menjadi makruh. Apalagi kalau kita berwudu memakai air yang sifatnya wakaf, lebih dari 3 kali hukumnya haram. Dan kemarin sudah dibahas. Jadi volumenya 1 gelas aqua pun juga bisa. Jadi contoh kita musafir sudah berbekal dulu Pak dengan air yang disiapkan, gitu ya. Maka boleh bertayamum. Tapi nanti contoh ke padang pasir gitu Pak ya. Kebutuhan air ini padahal untuk wudu, tapi diemut-emut. Daripada orang kedah mau teu aya cai, maka bertayamum padahal aya cai, padahal cai ada gitu Pak ya. Tapi kondisi air ini dibutuhkan bukan untuk berwudu, untuk menyelamatkannya nyawa, maka bertayamum saja. Gitu. Jadi kalaupun kita ya kan ini kedudukannya halah yang musafir Pak ya. Jadi bukan mukim nih, musafir dalam perjalanan tapi dia memperkirakan ada air. Kemudian kalau di jok mobil bagasi mobil ada air, ya jangan dulu bertayamum daripada mondar-mandir bertanya ke sana kemari karena yakin saya di tempat tujuan pasti di sana banyak airnya, pakai saja itu. Gitu. Jadi jangan bertayamum karena jok non Pak. Karena jok mobil gitu ya. Ini memang harus dipersiapkan gitu Pak ya. Nah itu. Atau di tengah perjalanan karena mungkin situasinya tidak segersang padang pasir Pak di Indonesia ini ya. Dimungkinkan nggak kita bertayamum tidak ada air? Karena saya sendiri belum pernah mengalami bertayamum karena saya jarang musafir juga gitu masalahnya. Saya di jalan tol itu yang nggak ada air. Jalan mampir terus area banyak. Ya pas di jembatan yang itu pas waktunya ada. Ya. Nah, yang penting kondisinya seperti gitu Pak ya. Kalau dalam hal musafir di padang tandus itu nggak usah repot-repot cari sudah tayamum saja. Tapi kalau kondisinya tadi Pak, jadi kembali kepada diri kita sendiri. Kemungkinan ada air nih, kemungkinan besar, maka harus dicari dulu. Kalau kita sudah punya keyakinan di sana kemungkinan ada air dengan syarat-syarat tadi Pak. Jadi syarat-syarat mencarinya itu seperti tadi. Kalau tadi yang kedua ada kemungkinan besar dalam diri kita ada air, kemungkinan besar nih. Jangan tentu gersang ting gitulah pasti. Maka itu harus apa? Harus tolab dulu gitunya. Sampai dikatakan tolabnya meskipun waktu tersisa 5 menit lagi untuk melaksanakan sholat, ya cari dulu air. Nah, itu Pak, kaitannya seperti begitu. Insya Allah Pak ya. Jadi kalau untuk air ini apa mineral pakai wudu boleh. Kan tidak boleh teh pucuk Pak ya. Atau apa maison atau apa ya aduh bari wudu bari nyuruput. Seger lahir batinnya tidak boleh karena kedudukan dulu sudah dibahas bab air Pak ya. Insya Allah. Cukup kita lanjutkan dulu Pak. Ya. Al-halatu tsalisatu, hal situasi dan kondisi yang ketiga nih sebab pakdul mai. Jadi yang pertama kita masih membahas pakdul mai, hilangnya air. Ayatayaqana wujudal mai hawalaihi. Yang ketiga hendaknya
ayatayaqana teh meyakini gitu. Jadi kedah-kedah yakin, meyakini dulu wujud al-mai hawalai. Kalau tadi mah masih ada keraguan antara ada air dan tidak, kemudian yang ketiga yakin lah ada air di sekitarnya nih gitu ya. Wa hada salasu maratib, dan jika meyakini di tempat tersebut memang ada air, hada salasu maratib, ini ada tiga tingkatan. Pertama, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, ayyakunal ma'u ala masafatin yantashiru ilaihan naziluna lil hatab wal hashish war ra'yi. Yang pertama, hendaknya jarak yang ditempuh itu adalah tatkala an-naziluna lil hatab, jarak tempuh orang mencari kayu bakar. Biasanya kira-kira Pak, kalau jarak tempuh mencari kayu bakar berapa kilo? Kalau Abi di lembur tebis sih yang pikeun ka aya 5 kilo. Nah, ya kalau di lembur mah Pak, jadi jarak yang karena kaleuweung gitu Pak, mencari kayu itu karena iya gitu. Dulu Pak di sini maapunten. Nah, mencari kayu itu kalau dari Cipamokolan pasti ka komplek ka ditu. Milarian jalmi anu nuju ngabangun diperbiakeun teh tatal. Gitu kan. Jadi jarak tempuh yang sangat memang jauh. Yang pertama, yang kedua, jadi di mana orang tersebut mengambil kayu bakar. Wal hashish, kemudian biasa orang mencari rumput. Gitu. Mencari rumput. Yang ketiga, waroi, kebiasaan mereka sedang mengembala kambing. Jadi itu tempat-tempat itu sampai harus tempat-tempat ke arah sana Pak. An-nazilun tempat ngancakna orang-orang yang mencari hatab kayu bakar, kemudian mencari rumput, gitu. Kemudian mengembala. Fayajibu as-sa'yu ilal ma'i. Maka dia wajib as-sa'yu berjalan ilal ma'i mencari air. Sejauh orang tadi tempat dia mengembala kambing, kemudian tempat ngarit mencari rumput, kemudian mencari hatab. Wala yajuju tayamum, tidak diperbolehkan untuk tayamum illa kecuali in khafa ala ma marra ghair tasis, tidak boleh tertayamum. Tetapi illa kecuali jika ada ketakutan-ketakutan yang sudah tadi disebutkan. Kata siapa? Contoh, tempatnya yang terjal naik turun, ketakutan-ketakutan tadi itu yang sudah dijelaskan, ghairah tisasin, bukan yang sifatnya khusus. Mamar ghairah tisasin. Wa ma yajibu badluhu fi tahsilil ma'i thamanan wa ujran. Meskipun dia wajib harus membayar dari untuk mencapai air tersebut, samanan berapa harganya, wa ujratan dan kulumuruhan. Gitu. Sehingga kewajibannya sampai ke arah sana. Jika memang di tempat orang mengembala mencari rumput di sana ada air, kajian cekasarna mah upami yakin di sana ada air, yang muruhkeun gitu Pak ya. Gitu. Samanan berapa harganya, wa ujratan yang buruhan gitu. Nah itu al-halat yang pertama. Jika dia punya keyakinan di sana ada air, gitu. Jantan yang muruhkeun we, gitu. Yang pertama, al-martabatus tsaniyatu, martabat tingkatan yang kedua, ayyakuna ba'idan. Ya tempatnya memang ya ada air mah yakin tapi jauh gitu Pak. Bihaitsu law sa'ilai kharajal waktu, jika berusaha mencari air tersebut kharajal waktu, keluar waktu sholat, fahada yatayammam. Maka hal ini, situasi ini, maka boleh saja untuk bertayamum. Aya gitu Pak, mantep ih. Gitunya dugikeun ka kiara condong gitunya. Alal madhab, menurut satu mazhab, li'annahu faqidun lil ma'i lil hali, karena faqidul ma'i ya tidak ada air fil hali pada waktu itu. Walau wajaban didarul ma'i ma khurujil waqti la masaqat tayammum aslan gitu. Walau wajaba, meskipun dia harus menunggu datangnya air meskipun sampai keluar waktu, padahal pada aslinya diperbolehkan untuk bertayamum. Bihilafi malau kanal mau wa khafa fautal waqti lau tawaddoa. Tapi
berbeda dengan kedudukannya jika air tersebut ada, cuma takut hilangnya waktu saja. Lau tawaddo'a, jika dia berwudu, fa innahu la yajuzu lau tayamum, maka tidak boleh untuk bertayamum. Jadi tidak boleh untuk bertayamum jika memang waktu masih ada, dimungkinkan untuk berwudu gitu. Maka di sini la yajuzu lau tayamum alal madzhab, menurut pendapat mazhab tidak boleh bertayamum. Li'annahu laisa faqidan lil ma'i filahi, karena kenapa? Bagi dia tidak disebut faqidan lil ma'i, tidak adanya air fil hali, pada situasi kondisi waktu itu. Nah itu, jadi jangan dulu bertayamum jika memang kemungkinan besar air itu ada, meskipun waktu masih tersisa. Kemudian al martabatu tsalisatu, satu lagi saja Pak. Martabat yang runtutan yang keempat, tingkatan tadi dia meyakini adanya air, ayyakunal ma'u bainal martabatain. Yang kedua, seyogyanya waktu itu antara dua tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama dan tingkatan yang kedua ini bainahuma, antara dua tingkatan tersebut. Gitu. Jadi tingkatan pertama tingkatan batas meskipun ya di tempat orang mencari atau hasis dan rumput ya, maka tidak boleh bertayamum. Yang tingkatan yang kedua ya jauh. Nah, ini antara martabatain, dua tingkatan yang di atas. Bi antazida masafatu alama yanzu ilain nazilun. Batasnya itu melebihi dari batas tempat orang berkerumun berkumpul tadi. Gitu Pak ya. Tempat melebihi batas tempat orang mencarinya atau hasis, kemudian melebihi dari ro'i itu pengembala, wa taksiri an khurujil waqti, dan diperkirakan memang akan keluar dari waktu salat. Wa bidzalika khilafun muntasyirun, maka dalam hal itu ada khilaf di antara dua madhab. Wal madhabu jawazu tayamum, yang pertama diperbolehkan untuk bertayamum li'annahu faqidun lil hali, li'annahu karena faqidul lil ma'i, hilangnya air fil hali pada waktu itu. Wa pisai ziyadatun masyaqqah, sedangkan kalau mencari jauh lebih dari tempat tadi tempat ngembala masyaqqatun, itu sungguh akan merasa kesulitan. Jadi jawazut tayammum, boleh melaksanakan bertayamum. Berarti Pak, untuk musafir yang kondisi yang kedua sifatnya kondisi yang ketiga, kalau benar-benar meyakini ada air, harus memang betul-betul telah melakukan usaha mencari air. Jadi tidak cukup mengatakan tidak ada air, tayamum saja, tidak boleh. Kalau ada terbesit dalam hati yakin ada air, maka dicari dulu, sehingga batas tempatnya itu orang mengembala, mencari kayu, kemudian ya mencari rumput. Itu Pak, insya Allah. Mau tanya Pak? Ya boleh. Kalau kita dalam perjalanan naik pesawat misalkan ya, perjalanan jauh kan lebih dari waktu 2 jam misalkan atau 3 jam, kan air terbatas tuh di pesawat, tapi di ini ada persediaan air juga, tapi jumlahnya sedikit, aqua misalkan, itu boleh tayamum atau harus pakai aqua itu? Ini sebetulnya kondisi yang keempat Pak, belum dibahas. Oh. Atau kita lanjutkan atau mau cukup saja Pak? Biar Lanjutkan terjawab. aja sekali ya, lanjutkan aja kalau memang tidak lama kan. Apa? Kalau tidak lama. Kalau tidak lama, ya kita lanjutkan Pak. Nggak apa-apa nih. Pada kapanan pada angkat-angkatan menentukan Islam. Ya sebetulnya atau secara ini saja Pak. Pasti akan lama juga Pak Sandra, kan karena harus jelas juga nih. Masalahnya kan berdesak-desakan air. Ya, kemudian apakah kita harus bertayamum? Tidak. Ya, ini jawabannya di ada nih, kondisi yang keempat. Singkatnya aja lah. Boleh enggak saja. Kan waktu itu kalau nggak salah sudah dijawab itu. Sholat tanpa wudu menghormati waktu kan gitu. Ya, Sempat saya tanya waktu itu. Sholat saya tanpa wudu menghormati, nanti setelah baru wudu lagi kan sudah dijawab. Ya, itu pendapat yang pertama. Ini kan kaitannya masuk kepada bab tayamum. Kalau masuk ke bab tayamum, kemarin udah berdesak-desakan, kemudian diperkirakan itu air masih ada, ya tentu kondisinya adalah bertayamum. Contoh satu sumur di sini dikatakan satu sumur
orang itu berjejal sedangkan alat timbangan hiji-hijina. Gitu kan? Itu dikondisikan seperti di pesawat kan. Saya itu cuma satu, kemudian orang membutuhkan air itu lebih banyak, maka bertayamum saja. Ini pada halatul rabi'ah, pada kondisi yang keempat bagi seorang musafir. Jadi di sini diceritakan satu sumur geretannya cuma satu, kalau memang terus berjejal waktu akan habis, maka diperbolehkan yang tersisanya itu adalah untuk bertayamum gitu. Ini Pak halatul rabi'ah. Enggak, kalau ini kan di pesawat kan mungkin adalah kalau air disiapkan oleh kru gitu ya. Ya. Tapi kan yang utama terbatas. Betul. Nah ini boleh nggak kita berwudu dengan air aqua ini gitu? Oh, ya boleh. Boleh aja. Nggak harus tayamum ya. Dan itu tidak bertayamum jika memang contoh persediaan air di tempat itu sudah ada. Kemudian kita punya pembekalan lebih daripada bertayamum, maka afdol berwudu. Afdol berwudu, Pak. Jadi memang gimana ya? Kan alternatif kedua wudu itu. Tayamum itu setelah kalau memang kondisi air masih ada apalagi dipegang meskipun disiapkan ya afdol berwudu daripada bertayamum. Karena kenapa? Bertayamum ini kan bagi seorang musafir yang sifatnya meyakini adanya air kan harus usahanya juga Bapak. Harus jauh, sementara dia musafir kan tenan nanti air nyonong di payunanana sebenarnya pakai saja itu Pak. Berwudu, jadi tidak bertayamum insyaallah. Gimana Pak Haji? Ini pertanyaan unik Pak Ustadz. Tayamum ya Pak Ustadz ya, ujung musafir. Sedang tayamum terus salat. Waktu hampir habis. Sudah kemana-mana cari tidak ada air. Tayamum, salat. Hampir habis nih waktu. Keur salat aya lele. Salatna dibatalkeun kulantaran tayamum kedah wudu atawa henteu. Aya lele kan nyamperkeun keur salat. Kan artinya lamun aya lele pasti aya air. Padahal tadi dicari teh aya. Nah, kumaha dibatalkeun salat, wudu deui, atuh tayamum mulai terus. Antara waktu sudah mepet. Jadi masih ada waktu mangan mepet gitu Pak ya. Gitu. Ini kan pernah terjadi dulu pada dua sahabat pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan dua orang ini berangkat ke gurun Pak ya. Yang satu ya bertayamum, kemudian dan tidak sholat lagi. Yang satu bertayamum, kemudian berwudu karena masih ada waktu, hujan lagi berat. Jadi ada dua sahabat. Yang pertama tidak wudu lagi dan tidak sholat lagi, jadi cekap dia dengan melakukan tayamum. Padahal masih ada waktu. Tapi yang satu lagi berwudu lagi dan sholat lagi. Selesai perjalanan dari gurun, mereka berdua ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, yang menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Yang satu tayamum lagi dan yang satu wudu lagi, sholat lagi. Gitu. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang wudu lagi, yang sholat lagi, waktu masih ada ajroni. Nah, ajroni itu apa Pak? 2 pahala. Tadi napa? Tadi tekan pagi linggisi. Wah abdi nu bener, wah abdi nu leres, bagetreng. Yang satu kukuh dengan tidak karena saya sudah tayamum. Yang satu ya tidak karena tadi kan sekarang ada air. Nah, itu Pak dia bertikai dalam yang saya yang benar karena tadi mah tidak ada air, sekarang ada air, maka saya tidak tayamum, maka saya ini tayamum wudu lagi, sholat lagi karena waktu masih ada. Kata Nabi, ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi Bapak kira-kira mau milih yang mana Pak? Kalau sudah bertayamum, gerteh hujan. Waktu masih ada, tapi syarat tadi Pak, waktu masih ada. Yang wudu lagi, yang sholat lagi, ajroni. Tapi orang makan batasanana lain kadinya. Korea mah. Kadang geus. Make jeung kudu wudu. Deui jeung kudu salat deui danggeus tadi juga sarua. Nah itu teh Pak iman awam gitu teh Pak.
Iman apa? Iman awam. Dulu kan sudah dibahas iman itu terbagi 5 tingkatan, gitu ya. Lumayan. Nah gitu Pak. Insya Allah. Ada lagi Pak? Cukup? Jadi tetap itu cuma satu pahala Pak ya. Ya, jadi Rasulullah membenarkan gitu kepada perbuatan kedua orang tersebut. Yang wudu lagi, yang sholat lagi, karena dia punya pendapat seperti itu, kata Nabi, ajroni, katanya 2 pahala. Jadi tetap keabsahannya yang itu benar, yang ini benar, yang tadinya salah satu di antara mereka merasa paling benar. Nah, itu Pak kaitannya, insya Allah. Tidak ada, cukup Pak Haji Mansur, tidak ada pertanyaan sekarang. Pertanyaannya gini Pak. Sudah mau Indonesia itu kira-kira yang nggak bisa tayamum itu nggak bisa wudhu itu di mana? Karena air ada di mana-mana. Ya jangan bertayamum. Selama air persediaan masih ada, jangan bertayamum. Makanya justrunya cerita ini di Indonesia juga agak begitu paling di padang pasir. Ya, Nah, mungkin Indonesia nggak ya punya padang betul. pasir. Ini kan jadi sebabnya itu ada 3 Pan ya. Sebab bertayamum itu ada 3. 1 karena tidak ada air, karena musafir. Yang kedua nanti bisa jadi pada kondisi marad Pak, pada kondisi sakit nanti. Ya. Sakit itu bukan karena air. Ya, nanti. Jadi kan sebab tayamum itu 1 karena tidak ada air, kedua karena sakit. Nanti bahasanya mungkin untuk orang Indonesia bukan karena musafir, tapi karena sakit. Mungkin karena sakit. Ya, sakit yang tidak boleh terkena oleh air. Nah, gitu. Jadi sebabnya ada 3. Insya Allah. Kita selesaikan saja dulu bab tayamumnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mendahului itu sebetulnya bahasanya belum selesai. Sabar saja dulu Pak. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya balighul wasilah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.